Komplotan maling motor yang kerap beraksi puluhan kali dan tak segan-segan menembak korbannya diringkus. Polisi menyita satu senjata api rakitan jenis revolver. Aksi komplotan curanmor saat beraksi di Pluit, Jakarta Utara terekam kamera CCTV. Dalam rekaman, tersangka yang gagal melakukan pencurian langsung menembakkan senjata api ke warga. Setelah mendapatkan laporan adanya pencurian di kawasan Pademangan, Jakarta Utara, tim Reskrim Polsek Pademangan langsung bergerak cepat dan berhasil menangkap satu orang pelaku. Saat dilakukan penangkapan, tersangka berusaha menembak polisi namun berhasil dilumpuhkan petugas. Dari tangan tersangka, polisi menemukan satu buah senjata api rakitan jenis revolver, satu set kunci letter T, dan 5 buah peluru. Dari keterangan tersangka HS, komplotannya sudah melakukan aksi pencurian sebanyak 20 kali di kawasan Jakarta Utara dan mendapatkan senpi rakitan seharga Rp3.500.000 dari Lampung. Menurut pengakuan sudah 20 kali melakukan kegiatan yang serupa di Jakarta dan terdeteksi 2 kali di wilayah Pademangan berdasarkan pengakuan dan berdasarkan rekaman. Sementara 1 kali di daerah Pluit namun gagal, tetapi tersangka HS sempat meletuskan tembakan. Polisi langsung mengembalikan satu sepeda motor warga yang dicuri tersangka di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap satu orang rekan tersangka yang melarikan diri. Dari Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku begal motor tertangkap dan ditelanjangi warga di Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Dari tangan pelaku, petugas menyita sebilah senjata tajam dan 1 unit motor hasil kejahatan. Pelaku perampasan sepeda motor ini menjadi bulan-bulanan warga setelah tertangkap usai merampas sepeda motor seorang warga yang melintasi Jalan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Warga yang kerap memukuli pelaku. Bahkan warga juga menelanjangi pelaku sebelum akhirnya diserahkan ke Polsek Kembangan. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebilah senjata tajam dan sepeda motor hasil rampasan. Dari keterangan polisi, pelaku sempat mengancam korban dengan senjata tajam. Warga yang kesal melihat kejadian itu langsung meringkus pelaku. Diduga pelaku tidak beraksi seorang diri. Korban merasa sedang diikuti oleh sepeda motor. Dan ternyata yang mengikuti sepeda motor tersebut itu berboncengan, ada 2 orang, menodongkan senjata sajam jenis badik. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di tahanan Polsek Kembangan. Pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman selama 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, Ayus melaporkan. Seorang pedagang sempol babak belur dihajar massa karena nekat membegal payudara wanita pengendara motor di Mojokerto, Jawa Timur. Korban berhasil mengejar pelaku hingga akhirnya tertangkap warga. Pelaku begal payudara ASB babak belur dihajar warga di Jalan Raya Sambiroto, Mojokerto setelah dikejar dan ditangkap oleh korbannya. Pelaku sempat diamuk massa yang kesal karena ulahnya di dekat AR berangkal. Sementara korban terlihat syok dan ditenangkan warga sekitar. ASB alias Grandong, warga desa Jampirogo, Mojokerto, mengaku telah melakukan aksinya, melakukan begal payudara 5 kali di Mojokerto dan Surabaya saat berjualan sempol. Rata-rata korban adalah ibu rumah tangga yang pengendara motor. Usai beraksi, pelaku pun puasa dan terus mengulangi perbuatannya. Berapa kali kira-kira? 5 kali? Lebih. Surabaya mana? Yang di Banyurit gitu. Ya, Jalan Kuda. Korbannya selalu perempuan bagaimana, Mas? Perempuan kecil atau perempuan sudah berkeluarga atau gimana? Apa dia yang selalu pakai motor sendiri?
yang wanita yang berpakaian sendiri. Yang selalu sendiri incaran sampai korban ya. Saat korban berbincang dengan temannya setelah dari kota setelah dari kota beli mie gacuan itu ngantar temannya pulang ke Suko. Nah, sampai di Sambiroto dipepet sama si pelaku yang menggunakan motor Mega FR itu, Vega FR. Kemudian dipepet dari kanan, nah, diremas payudaranya 1 kali. ASB pun dijerat pasal kekerasan seksual dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Mojokerto, Solahuddin. Informasi lainnya pemirsa, sejumlah anak-anak dan manula terpaksa dievakuasi saat festival durian di alun-alun kota Pekalongan, Jawa Tengah. Mereka nyaris pingsan karena terhimpit warga yang berebut mengambil durian dari gunungan. Kericuhan pecah saat ribuan warga berusaha mengambil durian di Gunungan Durian dalam festival durian yang digelar di alun-alun kota Pekalongan, Jawa Tengah. Warga berebut berusaha membawa pulang durian yang dibagikan. Akibat kejadian ini, sejumlah anak-anak lemas terhimpit massa. Bahkan, beberapa orang terpaksa dievakuasi ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapat perawatan. Kejadian terjadi saat Gunungan Durian juga hasil bumi yang diarak oleh warga dari 19 kecamatan. Massa langsung merangsek dan mengambil durian serta sayur juga buah-buahan yang sedang dipanggul. Aparat keamanan sudah berusaha melakukan pengamanan sesuai prosedur. Namun, massa yang tidak sabar mendapat durian gratis sehingga menyerbu Gunungan Durian pada saat acara baru akan mulai. Jadi kegiatan tadi agak sedikit berebutan, saking antusiasnya untuk gunungan. Ada 2 gunungan yang disiapkan oleh panitia. Namun pada akhirnya semua situasi dan kondisi bisa kita amankan dengan baik. Masyarakat itu antusias, cuman memang karena masih banyak anak-anak muda tidak mau menunggu waktu dibagikan sudah ngerayah duluan. Tapi alhamdulillah sampai selesai semuanya juga kondusif baik semualah. Festival durian ini merupakan ajang tahunan yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk memperkenalkan buah khas Pekalongan itu. Harapannya, durian lokal Pekalongan bisa dikenal masyarakat. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Anyus melapor. Sebuah tempat karaoke di Kota Tegal, Jawa Tengah terbakar. Api menghanguskan kabel dan menimbulkan asap tebal menyengat hingga menewaskan 6 pemandu lagu yang menghirup asap. 6 orang pemandu lagu tewas dan 9 lainnya dilarikan ke RSUD Kardina dalam insiden kebakaran sebuah tempat karaoke New Orange di Jalan Veteran Kota Tegal, Jawa Tengah. Korban tewas diduga akibat lemas karena menghirup gas karbon monoksida. Olah TKP tim Puslapor menunjukkan titik api diduga muncul dari atas musola akibat hubungan arus pendek listrik dan menimbulkan bau menyengat. Berapa orang biasanya, Mbak? 1 kamar 4 orang. Itu nginep di situ semua? Iya, nginep situ. Waktu itu lagi tidur, pada tidur. Mungkin lagi tidur ya. Kalau yang sudah diketahui ada berapa orang, Pak, korbannya, Mbak? Yang sudah tahu? Saya tahu cuma 5 orang yang meninggal. Berapa? 5 orang. Diduga dari atasnya musola, karena tadi yang banyak sekali ada kebakaran dari musola, merapat seperti itu. Teman untuk apinya tidak menjalar, hanya banyak asapnya. Diduga banyak asap tebal. Kemungkinan itu dari kabel-kabel yang terbakar mungkin. Peristiwa kebakaran menimpa mes pemandu lagu karaoke New Orange terjadi di lantai 3 pada jam 8 pagi. Kobaran api makin membesar menjebak penghuni yang berada dalam bangunan karaoke tersebut. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yudibar Ayus melaporkan. Ledakan hebat terjadi di bangunan bekas restoran dan hotel di Medan, Sumatera Utara. Diduga ledakan berasal dari gas bumi yang bocor. Akibatnya 3 bangunan mengalami rusak dan 1 korban menderita luka bakar. Ledakan hebat terjadi di bangunan bekas restoran dan hotel di Medan, Sumatera Utara. Diduga ledakan berasal dari pipa gas bocor. Petugas pemadam kebakaran langsung tiba di lokasi.
pasca ledakan di sebuah bangunan hotel dan resto Jalan Sisingamangaraja, Medan, Sumatera Utara. Terlihat bangunan yang sudah lama kosong ini sudah dalam keadaan rusak parah, kaca pecah hingga plafon roboh. Kerasnya getaran dan ledakan juga mengakibatkan dua bangunan di depannya mengalami kerusakan parah di bagian depan. Bahkan seorang pria diduga pengemis yang kerap tidur di bangunan ini menjadi korban ledakan hingga mengalami luka bakar yang cukup parah. Belum diketahui pasti penyebab dari ledakan, namun diduga ledakan berasal dari pipa gas yang bocor. Bapak sempat keluar? Sesentak, kedengar, keluar, tengok udah pecah semua sini kaca-kaca. Tengoknya di sini hancur. Udah. Masih tengok dari sini, rupanya ada gas. Utamanya? Ya dari gas bocor itu. Bocor itu ya? Tiba-tiba aja meledak. Dalam memang ada fasilitas kita berupa pipa, bentuk pipa galvanis, yaitu pipa dinas, yang posisinya udah terpotong. Udah terpotong dan mengeluarkan gas. Kasus ledakan bangunan ini masih ditangani oleh pihak kepolisian sektor Medan Kota. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution. Pemirsa, Partai Perindo secara masif menggelar bazar murah untuk membantu masyarakat di tengah naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok. Masyarakat dapat menebus murah minyak goreng hanya dengan Rp5.000 per liternya dan sembako seharga Rp10.000. Influencer yang juga caleg Partai Perindo DPR RI Dapil DKI Jakarta 3 Cionovia Handayani atau Cimehong turun langsung ke tengah masyarakat di wilayah Kemanggisan Palmerah, Jakarta Barat. Cimehong bersama caleg DPRD DKI Jakarta Partai Perindo Wahyu Wirayana menggelar senam sehat dan tebus minyak goreng murah. Program yang bagus karena ketika harga semakin naik, apalagi menjelang Imlek ya. Jadi ini cukup membantu warga sekitar sih. Karena melihat Partai Perindo ini begitu pedulinya tentang warga, sehingga warga pun datang berduyun-duyun kemari dan mendukung Perindo untuk terus mengadakan kegiatan seperti ini di wilayah, bukan hanya di wilayah saya, mungkin di seluruh wilayah DKI dan lain-lain. Sementara di Durensawit, caleg DPRD Dapil 5 Jakarta Timur Partai Perindo Muhammad Sopian menggelar bazar sembako murah. 1.000 paket sembako berisi minyak goreng dan beras dapat ditebus seharga Rp10.000. Sangat terbantu ya, karena kan kalau di sini kita bisa beli beras segini aja udah 5.000 sama minyak. Dan kalau di warung kan ada yang 13 minyaknya. Bazar ini adalah satu, kita memberikan sebuah spirit ya, spirit kepada masyarakat, spirit kepada rakyat, bahwa Perindo hadir selalu memberikan satu kemanfaatan yang real kepada masyarakat. Dalam masa kampanye, para caleg Partai Perindo juga mensosialisasikan program Partai Perindo dan visi misi Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tim Liputan iNews melaporkan. Bertempat di Desa Bareng Kerajaan, Kecamatan Krian, Sidoarjo, caleg Partai Perindo mengajak warga desanya untuk menjalani pola hidup sehat dengan senam sore bersama. Setelah mengikuti senam, warga desa juga dapat membeli minyak goreng yang dijual hanya Rp5.000 per liternya. Warga desa berharap Partai Perindo melalui para calegnya terus memegang komitmen untuk berjuang demi masyarakat. Sekilas yang saya lihat, beliau baru datang dari tadi itu orangnya tuh humble. Kita baru kenal juga orangnya ramah, berwibawa, tegas tentunya. Ya tujuannya mendekatkan diri kepada masyarakat ya, jadi agar caleg Perindo itu ya lebih dekat dan lebih dikenal masyarakat. Ya, oleh karena itu kita mendatangi atau sambang ke kampung ini, temu karya, temu kanan, temu serius ya, temu seru ya kan. Sementara itu di Desa Uringin Pitu, Kecamatan Balong Bendo, Anang Iskandar yang juga mantan Kabareskrim Polri ini juga mensosialisasikan tata cara mencoblos kertas suara saat pemilu. Warga desa juga diajak untuk menggunakan hak pilihnya dengan datang ke TPS dan memilih sesuai hati nurani. Semoga Partai Perindo ke depannya nanti bisa menjadi pimpinan yang membanggakan masyarakat, yang menuntun masyarakat untuk menjadi baik, mengayomi masyarakat gitu loh ya. Dalam kegiatan ini warga yang datang juga dapat membeli minyak goreng seharga Rp5.000. Partai Perindo juga mensosialisasikan program kesejahteraan yang diusung pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda pecinta kuliner khas, jangan lewatkan untuk mencicipi masakan legendaris ayam asap kuah kari pedas khas kaki Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Daging ayam Jawa nan lembut dengan aroma smoky, disajikan dengan kuah kari serta topping rempah. Berikut ini liputannya untuk Anda. Ayam asap kuah kari pedas, tampilan yang menawan dengan aroma yang begitu menggoda. Ya, sesuai namanya, olahan ini berbahan dasar daging ayam Jawa yang telah diasap di atas tungku. Kemudian dimasak kembali dengan kuah kari berlumuran topping rempah. Ayam asap kuah kari pedas ini merupakan menu andalan warung makan di tepi aliran sungai Gunung Semeru, Desa Pasru Jambe, Lumajang. Cara mengolahnya pun cukup sederhana. Tahap awal, daging ayam kampung diasap di atas tungku untuk menciptakan aroma smoky yang khas. Sementara untuk kuah kari dibuat dari berbagai rempah dan bumbu, diantaranya bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, dan kemiri yang dihaluskan. Bumbu kemudian dimasak bersama ayam dengan air santan kelapa. Proses memasak berlangsung hingga bumbu meresap serta menciptakan aroma khas yang menyengat. Olahan ayam kemudian disajikan dengan taburan daun bawang. Cita rasa gurih, lezat dan pedas, serta daging nan lembut membuat penikmatnya seakan melayang-layang. Enak pol, ayam kampung, tapi dagingnya empuk. Rasanya itu enak, dagingnya itu lembut, bumbunya meresap ke dalam. Kalau di sini tuh sukanya itu ke suasananya. Suasananya gimana, Pak? Suasananya itu enak, dekatnya tambang pasir ya. Jadi meskipun cuacanya itu panas, tapi di sini tuh agak dingin. Pemilik warung Mak Trubus mengatakan, kelezatan masakannya tak lepas dari bahan pilihan, diantaranya daging ayam kampung yang masih muda dengan proses memasak secara tradisional. Alami. Alami ya? Ya bumbu ulek gini. Nggak pernah blender. Rasanya untuk aroma itu diapakan ayamnya dulu? Ya dipanggang itu. Dipanggang dulu ya? Satu porsi ayam asap kuah kari pedas terdiri dari 1 ekor daging ayam Jawa dan dapat dinikmati bersama 4 orang. Kelezatan kuliner khas kaki Gunung Semeru ini semakin sempurna dengan panorama alam pedesaan dan hembusan udara sejuk dari Gunung Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, peduli terhadap penyandang disabilitas menjadi salah satu program Partai Perindo. Keberadaan penyandang disabilitas harus mendapat dukungan, pendampingan, dan bimbingan agar mereka bisa berkarya dan mendapatkan hak yang sama. Caleg DPR RI Dapil Jawa Timur 1 Partai Perindo Angela Tanusudibyo mengunjungi tempat usaha kedai Belitas di Jalan Sampurna, Pabean, Cantikan, Surabaya. Angela berkesempatan berdialog dengan para penyandang disabilitas. Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo bidang ekonomi digital dan kreatif ini berkomitmen memberikan dukungan kepada kaum disabilitas agar mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Angela Tanusudibyo yang saat ini menjabat sebagai Wamen Parekraf juga memasak bareng disabilitas dan masyarakat sekitar. Ya, di Indonesia saja tahun 2022 itu sudah di atas 28 juta disabilitas. Jadi itu porsinya sangat besar sekali. Jadi kita harus berpihak kepada para masyarakat yang memiliki kekurangan ini dan bagaimana kita memberikan akses kepada mereka, akses pendidikan, akses kesehatan yang lebih baik. Tak ketinggalan Angela juga mensosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara dalam pemilu 2024, sekaligus menyampaikan visi misi pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan ekor sapi milik warga mati mendadak di Deli Serdang, Sumatera Utara. Peristiwa ini sontak membuat warga resah. Aduh, maaf ya,
Video amatir warga merekam seekor sapi mati mendadak di lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Tanjung Mulia dan Tanjung Garbus, Kecamatan Pagar Perbau, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sebelum mati, sapi terkapar sambil mengorok. Ternyata tak hanya satu ekor, tak jauh dari lokasi juga ditemukan sapi yang lain juga terkapar kemudian mati. Peristiwa ini sontak membuat warga resah. Dari laporan warga ke aparat setempat, setidaknya sudah ada belasan ekor sapi milik warga mati secara mendadak. Namun hingga saat ini belum diketahui penyebabnya. Tersungkur. Saya terkejut, loh begini kenapa? Rupanya informasi dari tetangga sebelah katanya lembu dia kemarin pun 2 ekor mati juga. Katanya makan tahu dikasih tahu goreng dikasih soda api. Mendapatkan tahu, terus lembu saya begitu makan tahu itu lembu saya gelepar-gelepar. Habis lembu saya gelepar-gelepar, lembu saya pun langsung mati. Kematian sapi tersebut sangat meresahkan warga, terutama para peternak yang baru saja terbebas dari penyakit mulut dan kuku pada tahun 2002 lalu. Warga berharap instansi terkait cepat mencari penyebabnya. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, News melaporkan. Kegigihan dan ketekunan dalam menjalankan usaha mie ayam telah dijalankan Tajeri selama 5 tahun terakhir. Kini usaha sederhananya terkendala akibat gerobak yang telah rusak. Partai Perindo yang dikenal peduli dengan pedagang kecil pun langsung turun dan memberikan bantuan gerobak baru untuk mendukung usaha Tajeri. Berikut kisahnya. Kenapa, Pak? Karena udah dibetulin, udah rusak semua. Yang bisa jualan. Ya sabar aja ya. Insya Allah ada rezekinya nanti. Inilah kisah Tajeri, seorang pedagang mie ayam di daerah Penjaringan, Jakarta Utara. Di rumah sederhana inilah dia bersama keluarganya berteduh dari kerasnya hidup di ibu kota Jakarta. Beragam pekerjaan telah dilakoninya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk berjualan mie ayam. Pertama saya jualan, ragu-ragu. Penjualan pekerja, istri saya ngomongnya, udah jualan aja lah. Saya pengen belajar dulu. Saya belajar sama saudaranya sebulan lebih. Saya nyari tempat, kayak gerobak. Gerobak tua inilah yang selalu setia menemani Tajeri berjualan selama 5 tahun terakhir. Tak selalu usaha mie ayamnya berjalan mulus. Kan dapat cuma 10 mangkok, Pak. Sehari pernah saya 10 mangkok. Semalam cuma 100.000. Belanja aja nggak cukup gitu. Di tengah keterbatasan yang ada, pria berusia 53 tahun ini berharap suatu hari kelak dapat memiliki gerobak baru untuk mendukung usaha mie ayamnya. Beruntung, Partai Perindo yang peduli dengan rakyat kecil memberi perhatian kepada para pedagang kecil yang selalu berusaha seperti dirinya. Pak Tajeri. Oh iya, Bu. Selamat siang. Selamat siang ya, Bu. Pak Tajeri, ini gerobaknya aduh. Udah rusak, udah ini, Bu. Udah lama banget ya, Pak. Jadi iya. udah 5 tahun, kenapa nggak diperbaiki, Pak? Perbaikin kayak nggak bisa, Bu. Ya, Pak, kami dari Partai Perindo, bagian daripada pelaku UMKM, ingin menyumbangin gerobak. Apakah Bapak bersedia? Iya, siap, Bu. Siap. Selamat ya, Pak. Semoga bermanfaat. Ini kami dari Partai Perindo, sukses selalu. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Umum Partai Perindo Bapak Hari Tanu Sudibyo dan Ketua Umum Kartini Perindo Ibu Liliana Tanu Sudibyo atas bantuan modal usaha dan gerobak yang diberikan kepada saya. Semoga Partai Perindo maju terus dan sukses selalu. Kini beban Tajeri pun terasa lebih ringan. Dengan gerobak Partai Perindo, kini ia lebih bersemangat dalam menjalankan usaha. Gerobak baru yang tampak bersih dan kokoh ini akan semakin menarik pelanggan untuk menambah pendapatan usaha mie ayam Tajeri. Teruslah semangat Pak Tajeri, dan gerobak Partai Perindo akan setia menemani hari-harimu menyongsong hari esok yang lebih baik.
Pemirsa, sejumlah rumah indekos mesum digerebek warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sebanyak 7 pasang remaja yang sedang berbuat mesum terjaring dari dalam kamar. Didampingi oleh perangkat desa, warga menyelinap masuk lewat jendela, menggerebek sejumlah rumah indekos di wilayah Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Warga pun mendapati 7 pasang remaja yang tengah berbuat mesum di dalam kamar, di mana satu pasangan masih di bawah umur. Sejumlah alat kontrasepsi dan pakaian dalam yang belum sempat dikenakan ditemukan di lokasi. Diketahui 5 rumah yang digerebek merupakan milik sejumlah warga yang dikontrakkan kepada pihak kedua. Namun pihak kedua menyewakan lokasi melalui media sosial dengan tarif Rp30.000 per jam. Tadi ada berapa pasangan yang diamankan, Pak? 5 pasangan. Itu yang 4 itu sudah berbuat, sudah melakukan perbuatan zina lah. Untuk yang satu itu ada di bawah umur kan? Yang di bawah umur itu satu pasangan di bawah umur, masih SMP itu. 7 pasang remaja yang terjaring serta seorang pengelola indekos mesum dibawa ke Polres Jombang guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Menjual 2 anak gadis di bawah umur untuk dijadikan pekerja seks komersial. Seorang remaja dan wanita parubaya di Kota Bekasi, Jawa Barat ditangkap polisi. Keduanya menjanjikan pekerjaan di sebuah toko dan restoran kepada korban. Namun ternyata korban dipaksa melayani pria hidung belang hingga 3 kali dalam sehari. Seorang remaja berinisial DL, 18 tahun, dan juga AAO, 52 tahun, tertunduk malu saat digiring petugas unit perlindungan perempuan dan anak Polres Metro Bekasi Kota Senin sore. Keduanya terlibat tindak pidana penjualan orang atau TPPO serta prostitusi terselubung terhadap 8 orang wanita, 2 diantaranya anak di bawah umur. Para korban direkrut pelaku dengan dijanjikan bekerja di toko dan restoran dengan upah cukup besar. Namun ternyata korban ditempatkan di rumah kos wilayah Jati Sampurna, Kota Bekasi, dan dipaksa melayani pria hidung belang dengan tarif Rp250.000. Ironisnya, korban diberi upah oleh pelaku sebesar Rp50.000 sekali kencan. Beberapa barang bukti telah diamankan polisi. Selama lebih kurang 3 bulan, TSKD melakukan pencarian pelanggan sebanyak 128 korban. Mohon ulangi, 128 tamu yang berhasil dicari, dalam hal ini pelanggan yang mau menggunakan jasanya. Dalam kampanye hari ke-49 calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengunjungi pabrik-pabrik dan juga penyadap gula di Purbalingga. Ganjar menuturkan saat ini pabrik, terutama pabrik bulu mata palsu, mendapat tantangan karena kondisi ekonomi yang belum baik. Capres Ganjar Pranowo melanjutkan safari politiknya dengan mengunjungi sejumlah pabrik, seperti pabrik bulu mata palsu. Menurut Ganjar, pabrik-pabrik mendapatkan tantangan yang cukup hebat dikarenakan kondisi ekonomi yang belum baik. Namun, Ganjar mengapresiasi karena hingga saat ini, pabrik bulu mata palsu bisa bertahan dan melihat industrial yang baik. Ya, kalau di Purbalingga itu legend sebenarnya untuk pabrik bulu mata palsu. Dan itu turunannya cukup banyak. Memang mereka mendapatkan tantangan karena kondisi ekonomi yang belum baik. Termasuk sebenarnya di tempat ini, dari PT Pasi ini, di mana kondisi dunia belum baik. Nah, saya hanya melihat saja, hari ini alhamdulillah mereka bisa bertahan. Yang pabrik bulu mata Purbalingga itu full PMDN. Dan mereka masih survive. Ekspornya ke sebagian besar Amerika masih berjalan dan kami senang melihat relasi hubungan industrial yang baik. Selain mengunjungi pabrik, Ganjar juga mengunjungi penyadap gula merah. Ganjar pun berjanji untuk memberikan perlindungan dan jaminan keselamatan serta kesehatan kepada para penyadap gula merah.
Dari Purbalingga, Ismalia, Pandu Priyoaji, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan 3 pesan khusus untuk relawan dan juga simpatisannya, mulai dari buka dialog soal intimidasi hingga edukasi soal pencoblosan. Saat berkampanye di Purbalingga, Jawa Tengah, calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menitip 3 pesan untuk relawannya. Pertama, Ganjar meminta agar relawannya bertemu dengan masyarakat dan menyampaikan visi misi pasangan Ganjar Mahfud. Sedangkan untuk menghindari kecurangan, Ganjar meminta relawan secara aktif menanyakan apakah ada upaya intimidasi. Selain itu, Ganjar juga mengajak warga untuk memilih, sehingga relawan Ganjar Mahfud diminta untuk mengedukasi masyarakat cara mencoblos yang benar saat berada di TPS. Kami tahu bahwa ini butuh kerja keras, kalau bahasanya Adian, keringat kita harus lebih banyak, lelah kita harus lebih banyak, dan keluhan kita mesti tidak ada. Dan ini artinya kawan-kawan akan melakukan itu. Maka kami coba membangun bonding dengan masyarakat itu dengan mengumpulkan kawan-kawan, termasuk kawan-kawan relawan. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang juga Menko Polhukam RI memberikan kuliah umum tentang politik hukum di Universitas HKBP Nomensen Medan. Mahfud juga mendukung independensi KPK. Hari kedua di Medan, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan kuliah umum kepada ratusan mahasiswa di Universitas HKBP Nomensen Medan, Sumatera Utara, Senin siang. Mahfud menyampaikan sejumlah topik seputar politik, hukum, dan HAM sesuai dengan tupoksinya sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. Mahfud MD juga menyoroti sejumlah kasus korupsi meskipun sudah dilakukan revisi Undang-Undang KPK. Namun nyatanya masih banyak pejabat di Indonesia yang terjerat kasus korupsi. Mahfud juga mendukung independensi KPK dan setuju untuk perubahan nama KPK agar menjadi badan atau lembaga karena nama komisi dianggap jangka pendek atau sementara. Iya, kita perjuangkan agar KPK independen, mungkin namanya seperti diusulkan Bu Mega bisa menjadi badan atau lembaga atau apa gitu. Jangan komisi, karena komisi itu biasanya dianggap jangka pendek meskipun tergantung pada maksud pembuatnya, tapi biasanya dianggap ad hoc sementara. Kalau mau dikuatkan, kuatkan sekalian, ya kita kuatkan aja. Usai berkampanye di 2 lokasi, calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan kembali menemui ribuan pendukungnya di Gedung Islamic Center Ambon, Maluku. Pendidikan dan kesehatan murah menjadi salah satu isu kampanye yang disampaikan. Masa pendukung dan simpatisan antusias menyambut calon presiden Anies Baswedan di Gedung Islamic Center Ambon, Maluku. Di hadapan kader dan relawan serta simpatisan, Anies menyampaikan soal pendidikan dan kesehatan murah yang menjadi prioritas utama jika terpilih menjadi presiden bersama calon wakilnya Mohaimin Iskandar. Anies juga berbicara mengenai program lumbung ikan nasional yang hingga kini tidak lagi menjadi isu utama pemerintah pusat. Kedatangan Anies disambut gembira masa pendukung. Selain berdiskusi, mereka juga ikut mengabadikan foto bersama calon presiden pilihan mereka. Apakah pendidikan murah? Apakah kesehatan murah? Apakah pekerjaan mudah? Perlukah ini dilanjutkan? Bagaimana kalau ini kita lanjutkan? Sebelumnya, Anies Baswedan mengunjungi 2 lokasi, salah satunya acara Cesak Anies di Pantai Baby Indah. Di hadapan warga, Anies berjanji membangun lapangan sepak bola berstandar FIFA di perkampungan Maluku. Menurut Anies, sepak bola sudah menjadi budaya yang mempersatukan masyarakat Maluku. Dari Ambon, Maluku, Nurdin Abdullah, iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri perayaan Natal bersama Kementerian BUMN di JCC Senayan, Jakarta, Senin sore. Prabowo hadir dalam kapasitasnya sebagai Menhan guna menjaga sistem pertahanan kerakyatan umat beragama.
Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri acara Natal Bersama 2023 yang diselenggarakan Kementerian BUMN di Jakarta Convention Center Senin sore. Prabowo hadir bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyampaikan Prabowo berada di tengah-tengah acara tersebut dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Menurutnya, kehadiran Prabowo masih berkaitan erat dengan acara karena memiliki hubungan dengan sistem pertahanan. Sistem pertahanan kita, sistem pertahanan negara kita ini bersifat semesta. Artinya sistem pertahanan yang memiliki ciri-ciri kerakyatan dan kewilayahan. Kalau bicara kerakyatan, di dalamnya ada umat beragama, Pak. Jadi sangat signifikan dan sangat terhubung. Kenapa Menteri Pertahanan harus hadir di antara umat beragama, umat Kristiani yang ada di Pertahanan. Pemerintah berharap perayaan Natal kali ini bisa membawa sukacita dan kesejahteraan, terutama dalam menyongsong pemilu damai 2024. Dari Jakarta, Salman Rahmat, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud Sandiaga Uno menemui relawan Partai Persatuan Pembangunan di Kendal, Jawa Tengah Minggu sore. Sandiaga mengatakan pemimpin yang cocok untuk meneruskan pembangunan di Indonesia adalah pasangan Ganjar Mahfud. Selain berdialog, Sandiaga juga bersama caleg P3 membagikan sembako murah. Kedatangan Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud Sandiaga Uno di res area Boja Kendal disambut meriah relawan Partai Persatuan Pembangunan dan warga. Sandiaga Uno mengajak relawan dan warga yang hadir untuk terus berjuang memenangkan pasangan Ganjar Mahfud di pemilu 14 Februari mendatang. Sandiaga meminta semua relawan dan kader P3 bekerja keras memenangkan partai berlambang Ka'bah ini, mengingat waktu yang semakin dekat. Menurutnya, partainya konsen dengan rakyat kecil dan sejalan dengan pasangan Ganjar Mahfud yang memperjuangkan kepentingan rakyat kecil. Siapa yang dirasakan masyarakat paling pas, paling cocok untuk melanjutkan pembangunan yang membela rakyat kecil, yang membela wong cilik, dan semuanya sepakat berteriak Ganjar Mahfud. Nah, ini aspirasi masyarakat. Masyarakat yang menginginkan keberlanjutan program pemerintah yang berpihak kepada wong cilik, membuka lapangan kerja, menciptakan kestabilan harga murah, kerja mudah, dan insya Allah bersama P3 hidup berkah. Kegiatan kampanye bersama relawan P3 di Kendal ini juga diisi penjualan ribuan paket sembako murah. Paket sembako berisi beras dan minyak goreng dijual seharga Rp5.000. Warga pun antusias membeli sembako murah ini mengingat harga di pasaran masih tinggi. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno.